Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Sambungan daripada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalu beliau menyebutkan tanda orang yang celaka. Ini sambungannya, kata Rasulullah, wa alamatus sa'adati arba'atun. Dan tanda bahagia itu ada 4 pula. Kalau sudah Rasul bilang begini, maka selesailah sudah. Maka inilah kunci. Maka ini adalah rahasia jamaah. Karena kita orang Islam meyakini Rasulullah itu adalah orang yang terpercaya, utusan Allah. 1, tanda orang bahagia itu zikruz zunubil madiyati, mengingat perbuatan dosa yang telah lalu dengan penuh penyesalan dan memohon ampunan. Jadi bukan untuk diceritakan, apalagi dibanggakan, bukan, melainkan senantiasa ingat terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang orang yang sudah baik, selepas sembahyang kombur malotub dia di masjid, yang diceritakannya adalah masa lalu dia dalam bangga-bangga. Walau tidak berbangga pun itu hukumnya haram, karena berarti membuka aib sendiri. Ya udahlah, ini saya jujur-jujur saja. Ini bukan jujur, tetapi mencelakakan diri sendiri. Sebab Allah sudah naikkan status kita, mengapa kita mau turunkan lagi? Jadi apa tanda kita bahagia? Tidak kita lupakan kesalahan kita dalam pengertian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini supaya jangan salah jemaah. Karena mengingat dosa itu sebatas mengingat saja itu terlarang. Sebab dipandang orang ini macam belum taubat kalau sebatas ingat saja. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Dengan kita mengingat salah kita masa lalu, kita terus memohon ampun kepada Allah. Tak sempat awak mencari-cari salah orang. Sebab kenyataannya ni kita lebih fasih daripada malaikat untuk mencatat salah orang. Kita lebih ngerti salah orang. Coba pulang ngaji ni nanti pas di rumah duduk, cari tahu salah kita apa. Payah itu. Tapi coba cari tahu salah orang yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu pun ingat awak. Itu tidak adilnya kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah
mengingat kesalahan untuk memohon ampun, menyesal kepada Allah. Sehingga tidak kita buat lagi. Dan tak ada sempat kita nengok aib orang. Apalagi menistakan orang. Sebab kita pun punya salah yang sama. Ya, sebab kita punya salah yang sama. Itu nomor satu. Ini membahagiakan jemaah. Bukan egois, tetapi meminta ampun kepada Allah. Tes sendiri. Jujur-jujur sendiri jamaah dalam keadaan sendiri. Akui kita salah. Terus apa yang kita rasakan pada jiwa kita? Biasanya itu ringan. Biasanya itu ringan jamaah. Kalau kita mengakui kepada Allah dengan jujur, biasanya badan jiwa menjadi ringan. Biasanya. Maka coba ikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, wa nisyanul hasanatil madiyati, dan melupakan kebaikan yang sudah dikerjakan, seakan-akan tidak pernah terjadi, karena kebaikan itu tidak sunyi dari cacat celah. Ini cara berbahagia. Berbuat baik, kemudian lupakan. Mengapa dilupakan? Oleh karena itu meringankan fikiran. Nah, jamaah. Jadi salah satu keuntungan orang pelupa, kata para ahli, pikirannya ringan. Salah satu keuntungan orang pelupa, pikirannya ringan. Jadi ibarat truk, tidak ada muatannya. Ketika saya dengar pernyataan dia seperti itu, kita hubungkan dengan ini pada pagi hari ini. Betul. Asal buat baik itu saya ingat. Asal buat baik itu saya ingat. Buat baik dah, buat baik aja gitu. Itu akan meringankan fikiran. Kata ahli, kalau kata agama, meringankan jiwa. Karena yang bahagia itu adalah jiwa. Dah selesai. Aman dia jemaah. Tak ada kita ingat apapun. Baik yang sudah kita buat tidak kita ingat. Ringan jiwa kita. Masalahnya bukan itu. Dia ngasih jambu bol sekilo diingatnya padahal dah 15 tahun yang lalu. Tahu jambu bol kan? Ini udah tinggi-tinggi usia kita, tahulah jambu bol. Anak sekarang mana tahu, dia tanya jambu bol apa? Bola tahu, kata dia. Jemaah. Payah dapat pohon jambu bol tu sekarang. Payah kali jemaah. Jalan saya nun ke dekat hamparan Perak. Terjun, masih terjun. Nampak saya, ini pohon jambu bol. Ingat dia 15 tahun ngasih awak. Coba dulu, kan parah kali lah ni. Padahal kebaikan yang kita lakukan amat sangat tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak sunyi dari cacat celah secara nilai menurut agama kebaikan yang kita lakukan itu. Apa ingat? Itulah yang membebani pikiran, membebani jiwa. Kalau dah buat baik, udah titik. Satu. Yang kedua, kalau kita melupakan kebaikan, jiwa menjadi ringan. Yang kedua, enggak gila hormat. Kita sudah pernah nolong si A. Kita tidak pernah nolong si B. Ketika berpapasan di jalan, si A enggak negor, si B enggak negor. Sakitan mana hati kita? Coba jemaah. Kita pernah nolong si A. Kita tak pernah nolong si B. Waktu di jalan berpapasan dengan si A dengan si B, dua-dua tak negor.
Sakitan mana hati kita? Atau merasa sakit hati dengan siapa kita? Si apa sih, Bi? Mengapa? Hah? Tuh, kan rusak tuh. Kita merasa pernah berjasa kepada si A. Itulah ujub. Jamaah. Kita pernah merasa berjasa. Sekali waktu Syakban, Bang Herman, Bang Abror minta tolong sama saya tak mau nolong, sengaja. Bukan saya tak bisa nolong, saya tak mau nolong. Langsung sakit hati. Hati hari-hari mengaji di Al-Muhyad, awak yang bawain, tak jarang kadang kalau pulang awak belikan sarapan. Pas awak minta tolong parah kali Tengok. Ujub. Maka meranalah jiwa orang yang berbuat baik kalau ia ingat kebaikannya. Merana, jemaah. Saya terang aja sampaikan sama kita. Makanya kalau sudah nolong orang, ingat cakap kita hari-hari. Kalau bahasa Melayunya lantak sian. Kalau bahasa selainnya los. Urusan aku nolong, bukan nunggu balasan kau sama aku. Titik. Jemaah. Dan makanya kalau kita buat baik, lupakan, itu banyak untung. Satu, jiwa jadi ringan. Kedua, tak ada apa mau sakit-sakit hati sama orang. Bantai dia situ. Urusan awak nolong dia. Habis itu dia mau nyakiti kita, urusan dia sama Allah Ta'ala. Parah. Orang zaman sekarang ni parah. Dah awak tolong kemana-mana. Pas lawak minta tolong, ada jalasan dia. Ujub, jemaah. Hati-hati ni. Kan, sedih juga lawak, tapi setelah mengaji, apa yang mau disedihkan? Yang penting nolong orang aja dah, titik, habis. Bisa tolong, tak bisa udah. Mana lagi, jemaah. Maka melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan, selain meringankan hati kita tak gila hormat dari orang. Mau ingat mau tidak orang sama aku urusan dia, yang penting asal Allah masih ingat aku. Dah, titik, jamaah. Kalau gini model hidup kita, rasa ringan, rasa berat. Ringan lah, sudah susah. Ya, apa sudah susah, jamaah. Kan? Saya tu kalau lewat rumah dia, tak pernah tak saya bawa oleh-oleh. Tak pernah. Tapi jangan harap dia bertamu ke rumah saya bawa apa-apa. Tak ada itu. Pelit. Coba tengok. Kan rugi. Urusan kita berbuat baik. Lupakan. Ada yang bilang payah awak melupakan kebaikan yang awak lakukan. Oh, mudah. Jawab. Ini jawab jamaah. Ini jawab. Ya. Siapa di antara jamaah ni yang habis buang air besar ingat kotorannya? Ngaco. Siapa di antara kita ini yang setelah buang air besar ingat kotorannya, terusnya dicerita-ceritakan sama orang? Ngaco. Ada. Oh, ini kan buat baik bukan kotoran. Itu perbuatan baik kita sama orang, kalau enggak kita lakukan, dia akan menjadi kotoran bagi kita. Misal, kita nolong orang, katalah nolong dalam bentuk uang 100.000 rupiah secara sekarang. Bila kita tidak nolong orang dengan 100.000 rupiah tadi, kita simpan saja, itu lama-lama akan menjadi kotoran. Karena ada hak orang di situ Allah titipkan. Jamaah. Tak dia tolong, tak dia keluarkan, akan jadi kotoran bagi dia. Maka dikeluarkan. Maka kata Rasulullah, salah satu yang membuat orang menjadi baik adalah dengan bersedekah. Sedekah obat, jemaah. Karena ada hak orang yang tertahan di situ. Jadi tanda orang yang berbahagia, lupa kebaikan yang sudah dia lakukan. Nah, ini mau diingat jemaah. Ya, kebaikan. Ada orang ramah, senyum, tapi pelit pada harta. Yang lalu sudah saya sampaikan. Sedekah itu pengertian hakikinya pada harta.
Pernah saya sampaikan di pengajian ini, seingat saya jemaah, hakiki sedekah adalah pada harta. Ada orang ramah senyum sama orang tapi keluar duitnya parah kali. Tunggu gempa bumi 7 skala Richter baru keluar duit dia. Itu pun 100 perak. Aduh, ini tidak baik. Masyarakat bilang, oh orangnya baik, ramah senyum. Berdangkit. Sampai masalah sedekah Al-Quran langsung lukiskan. Orang yang pelit itu, bismillahirrahmanirrahim, sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Harta yang mereka pelitkan itu akan Allah kalungkan di tengkuk mereka, di leher mereka. Dan pelit langsung terkait dengan tauhid. Ini ukuran agama, awak tak pakai ukuran lain. Agama yang awak pakai aja. Oh, orangnya baik, suka nolong orang. Tapi pelit, tidak. Dia belum baik. Kalau orang belum mampu mengorbankan hartanya. Harta, jemaah. Supaya paham. Lupakan kebaikan masalah. Teringat tak ada masalah. Saya sudah bagi tahu ya. Teringat, mengingat kebaikan celaka. Tapi teringat tak ada masalah. Mengapa teringat tak ada masalah? Karena kita masih punya fikiran. Terlintas datang dia begitu. Siapa yang sanggup menolaknya? Tapi mengingat-ingat kebaikan, itu yang lalu sudah kita bincang, adalah tanda celaka. 2, 3. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini. Dan melihat dia kepada orang yang lebih baik daripadanya dalam melaksanakan ajaran agama sehingga dia mencontohnya. Contoh orang yang lebih baik dari kita dalam melaksanakan perintah Allah. Ini ada yang salah. Ya ini pun dah syukurlah awak lakukan. Salah. Dalam amal agama nengoknya ke atas. Jamaah. Jangan nengoknya ke samping kiri kanan, apalagi ke bawah. Tak puas-puas awak tengok dia bersedekah, malu kali awak. Tiru dia. Tapi karena lumayan juga kan Pak, awak udah mulai sedekah. Malaslah awak ngomentarinya. Ya sajalah. Diam saja jemaah. Tidak. Dalam kebaikan tengok ke atas. Tapi itu tadilah kita ni susah. Puas dengan kebaikan. Kan lucu. Puas dengan kebaikan tu dia puas ini aja pun dah cukup lah. Alhamdulillah. Salah jemaah. Kata Rasulullah dalam hadis, semua orang di akhirat menyesal. Yang baik menyesal, yang buruk apalagi. Yang buruk menyesal kenapa tak baik. Yang baik menyesal kenapa tidak lebih baik. Tapi kita, ya itulah dikasih tahu dianggapnya awak nyindir. Dianggapnya awak sentimen. Dianggapnya kita mengusik-ngusik amal dia. Tidak. Jamaah. Apalah perlunya habis sembahyang kombur malotub di masjid, makan-makan sampai merokok segala. Lebih lama dia kombur malotub tu dari yang lain. Itu kalau kombur malotubnya itu yang halal. Apa pula kalau nanti dia ribah? Kalau ngaji kita sama dia, asyik salah aja lah awak ni. Dia aja betul sendiri. Tidak begitu. Kita kan dah jelaskan. Nabi yang bilang tanda orang bahagia, dia melihat amal solihnya ke atas. Ada yang lebih baik dari saya. Kita tiru dia. Saya mau mencontoh dia. Jamaah. Kan? Mauan kita cerita lagi. Cerita. Lain hallah kalau cerita tadi dalam masa sebentar untuk mengakrabkan silaturahim. Tak ada masalah. Jamaah. Kan? Hati-hati. Garis finish semakin dekat. Garis finish semakin dekat. Maka kita bertanggungjawab sendiri kepada Allah Ta'ala atas apa-apa yang sudah kita lakukan. Yang keempat,
Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Melihat dia kepada orang yang lebih sedikit daripadanya memiliki harta benda dunia, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dirinya. Alhamdulillah panjang umur, mudah-mudahan sampai Idul Fitri tahun ini. Udah bagus. Ini tidak, iyalah, tapi sedih juga awak dah 3 tahun baju tak ganti-ganti hari raya. Tengok dah. Kata kita, kau telanjang atau berbaju, insya-Allah hari raya nanti kalau Allah Ta'ala panjangkan umur. Berbaju, dah syukur alhamdulillah. Apa lagi jemaah? Ya tapi kan namanya manusia. Karena manusia lah kau maka ajaran yang diturunkan. Kepada hayawan, kepada tumbuhan tidak dianjurkan. Coba dulu. Asyik ngeluh. Maka saya bukan menutup mata atas kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Tidak aku menutup mata. Tidak juga saya menutup mata dari harga-harga segala macam. Tidak. Uang kita ni rendah kali nilainya. Sangat rendah. 5 tahun yang lalu uang kita 100.000 berbanding 100.000 sekarang. Nilainya sudah turun. Nyarinya capek bukan tanggung. Sampai kadang dimaki, dihina orang awak untuk dapatkan uang tadi. Bukan saya tak tahu. Tetapi apapun itu mari kita syukuri. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah masih bisa kita sungkurkan kening kita ke tempat sujud lagi. Ini saya cerita orang Islam lah. Kalau cerita secara umum manusia masih syukur kita sehat lagi. Tak ada nilai di atas sehat jamaah. Ya secara orang beragama Islam tentu imanlah di atas dia. Tapi sehat itu penting. Masih bisa kita sujudkan kepala kita di tempat sujud. Apalagi yang di atas itu. Coba dulu. Apalagi di atas itu. Ya bukan itu maksud awak Pak. Sekali-sekali macam Ramadan gini. Mau nyambut Ramadan. Awak kan mau juga lah entah wisata-wisata. Entah ziarah-ziarah ke apa tu ziarah-ziarah. Apa kubur-kubur orang alim-alim itu. Coba dulu. Cara dia nampaknya baik. Tapi tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa inti ziarah kubur? Ingat mati. Bahkan ziarah ke kubur orang kafir pun dibolehkan. Dalam rangka mengingat mati. Bukan dalam rangka yang lain. Jamaah. Bukan dalam rangka yang lain. Lain itu misal kata ke kuburan orang saleh. Ke kubur para nabi. Itu ke kuburan ayah mak kita. Saudara kita. Itu lain hal. Ini semata ingat mati. Ke kuburan orang kafir pun agama membolehkan. Jamaah. Itu pentingnya. Ini hari-hari kita sini. Coba dulu. Tapi tadi kan enak kalau awak bisa jarah-jarah. Coba dulu. Dalam masalah harta benda dunia, tengok ke bawah. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan membuat tenang. Apa yang buat susah jemaah? Aku diminta ngisi pengajian satu tempat. Aku bilang bisa. Bisa. Tetapi saya tak punya kendaraan. Tolonglah diantar jemput. Dah tak jadi. Ngaji tak jadi. Karena tak ada sarana. Ya sudah selesai. Baru orang bilang, kenapa tak beli? Tanggung jawabnya cukup besar. Jamaah. Tanggung jawabnya cukup besar. Jamaah. Lagi pula, keperluan kita belum mendesak. Dah selesai. Apa yang harus dipikirkan? Apa yang harus disusahkan? Coba dulu, jamaah. Oke, ini saya mengajak kita berpikir secara luas. Alhamdulillah.
Allah mudahkan saya memiliki kendaraan. Sehingga datang ke Al-Muhyat tak perlu lagi dijemput. Pertanyaan saya, hilang enggak kesempatan pahala Bang Herman atau Abror? Hilang tidak? Hilang. Hilang enggak kesempatan pahala orang yang punya mobil? Hilang enggak kesempatan pahala untuk orang yang membelikan BBM-nya? Coba aja, Mak. Saya mau ngajak kita melihat hikmah di sebalik. Nah, kalau sudah perlu, pasti Allah akan giring saya untuk membeli kendaraan itu. Maksud saya apa tentang hal ini, jamaah? Lihatlah ke bawah dari kita, atas harta benda dunia. Lihatlah. Itu akan menenangkan jiwa kita. Akan menenangkan hati kita, jamaah. Tapi ingat kajinya, jangan salah. Kalau gitu tak usah cari harta. Salah. Harta diperlukan dalam menghasilkan pahala. Itu dia, jamaah. Apa yang mau dibanggakan? Saya yakin kita hari-hari ikut mengantar jenazah ini. Yakin saya, jamaah. Tengoklah jenazah yang dikuburkan tuh. Kita tak tahu. Saya rasa kita di sini tak pakai liang ya. Di Medan ini tak pakai liang. Tanam situ. Kalau yang pakai liang tu lagi, jamaah, macam disurukkan ke dalam tu. Coba dulu. Dah dimasukkan, disurukkan, ditempel lagi. Coba dulu. Mana harga kita? Yang kita bangga-banggakan itu. Coba, jamaah. Maka pulanglah dua, kata Rasulullah. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Yang tetap sama dia cuma satu. Bahasa ringkasnya pahala dia. Nah, terus mau ngapain? Jamaah. Mau ngapain? Istimewa nih beberapa ada yang muda-muda nih. Jamaah nih, kita yang muda-muda nih mau ngapain? Nah, ada yang salah faham. Awak kalau dengar ngaji kayak gini lemah semangat awak. Salah. Justru dengan begini semakin semangat kita berbuat baik. Sebelum pulang. Berapa lama orang ingat kita? Kalau sudah pulang. Kenyataannya di masyarakat. Hah? Paling 3, 4, 5 hari. Alah, setahun itu udah enggak ingat lagi. Itu kan karena mau makan itu maka ingat. Salah 2 hari pun orang dah lupa. 3 hari itu pun karena ya ada zikir-zikir saja itu. Jangan-jangan di hari ketiga waktu kita zikir-zikir pun orang sudah merasa tak ada lagi kita di situ. Itu yang mau dihebohkan itu. Apalagi kalau dah sampai seminggu, sejumat, sebulan. Mana jamaah? Apalagi ziarah gini lah. Ziarah gini pun belum tentu awak diziarahinya itu. Yang diziarahinya keluarga dia. Kuburan awak sebelah keluarga dia. Belum tentu dia ziarahi awak itu. Fakta. Ya jemaah. Coba kalau kita ziarah kubur. Yang kita ziarahi keluarga kita atau kawan kita. Kawan tu sebelah. Belum tentu kita ziarahi itu. Itu yang nak heboh kali masa hidup dunia ini. Hebohlah dalam berbuat baik. Dalam menghasilkan pahala. Jemaah. Okey. Awak sampaikan ni ajalah pelajaran kan. Dah, itulah dari Rasulullah. Dalam harta benda dunia tengoklah ke bawah. Supaya bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berapa ratus tahun kau ibadah? 500 tahun ibadah. Jadi di akhirat itu, jamaah di akhirat, ada catatan amal soleh, ada catatan keburukan, ada catatan nikmat. Nikmat Allah Ta'ala. Buka catatan. Wah, 500 tahun beribadah. Alhamdulillah. Perintah Allah kepada malaikat. Coba buka catatan nikmat itu, tengok nikmat yang paling kecil.
tengok nikmat yang paling kecil, nanti coba bandingkan dengan ibadah dia yang ratusan tahun itu. Dibuka malaikat, ternyata nikmat Allah yang paling kecil itu masih ada. Ibadah yang ratusan tahun sudah habis. Maksudnya, kalau ditimbang nikmat Allah yang paling kecil masih lebih berat daripada ibadah kita yang ratusan tahun. Itu perintah Allah di akhirat kepada malaikat. Coba buka catatan yang nikmatku. Ambil nikmatku yang paling kecil, bandingkan dengan ibadah dia yang ratusan tahun. Ibadah dia yang ratusan tahun sudah habis, nikmat yang paling kecil masih ada. Apa artinya jemaah? Jangan pernah merasa cukup berbuat baik. Oke. Kebaikan kita luar biasa banyaknya pahala. Tapi satu nikmat dicabut Allah Ta'ala. Satu nikmat saja dicabut Allah Ta'ala. Mata tak bisa berkedip. Coba dulu jemaah. Coba dulu. Pernah enggak kita merasakan hebatnya nikmat Allah berkedip mata? Coba dulu. Sebandingkah ibadah yang kita lakukan dengan nikmat Allah berkedip mata? Coba, sebanding tidak? 2000 kali ini sehari kedip mata jemaah. Mana? Apalagi kalau sempat kita tak punya air mata. Itu makin jadi jemaah. Tapi itu tadilah kita merasa kurang-kurang saja. Yang kurangnya itu harta dunia. Ibadah tidak pula. Ibadah cukup aja rasanya. Harta dunia kurang. Ini keliru. Keliru jemaah. Jadi harta dunia dicari sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan pahala, bukan untuk sekedar berbangga-bangga. Boleh paham insyaAllah? Ya, itu amanahkanlah kepada anak kita, kepada cucu kita. Kadang kita tak amanahkan. Yang kita amanahkan jadi hebat kau, biar jangan sepele orang. Apa? Ini. Rusak ini. Kau matikan aja lah. Orang yang dengar ngaji kita aja ini. Tak apalah keluar. Ya jemaah. Dah. Tak apa dah taruh jemaah. Ya, jadi Rasul kata tanda bahagia dalam harta dunia, nengok ke bawah. Kalau gitu kita tak usah rebut dunia. Salah. Harta ke bawah, tapi kebaikan ke atas. Kalau ternyata kebaikan memerlukan harta, carilah harta sebanyak-banyaknya untuk kebaikan. Bukan untuk dikoleksi. Minta izin saya minum dulu jemaah. Jangan salah faham. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah faham ya. Nanti ada yang salah faham kaji. Usahlah dicari-cari harta ini aja udah cukup. Ya enggak lah. Ya enggak jemaah. Carilah tapi untuk berbuat pahala. Ya. Makalah yang ke-16. Dari sebagian hukama, orang-orang bijak, bahwasanya tanda iman itu ada 4 perbuatan. Awas, tanda iman ada 4 perbuatan. Allah. Tepat. Tanda iman ada 4 perbuatan. Maksudnya tanda iman sempurna. Kita sudah beriman ini karena sudah kita imani 6 rukun iman. Tanda iman yang sempurna ada 4 perbuatan. Apa itu? 1. Bertakwa di dalam ketaatan. Bertakwa di dalam ketaatan. Kita udah ngaji apa makna takwa. Serendah-rendah pengertian takwa adalah berhati-hati. Dah kita terangkan. Tapi apa maksudnya ini bertakwa dalam ketaatan?
Maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas dalam taat. Apa ikhlas? Ukuran paling mudah ikhlas adalah hati kita tak ada lain selain mencari, mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. Tak ada lain. Saya harus ingatkan berulang-ulang. Jangan sempat rugi hidup sekali. Usah pikir yang lain. Takwa, usah pikir yang lain. Pahala, 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 pahala. Kalau gitu awak nolong orang, tak usah dipuji orang. Pujian adalah sampingan. Kalau orang mau muji, hak dia. Kalau tidak, tidak. Yang penting saya mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Termasuk dalam posisi saya yang menyampaikan pelajaran agama, adat kita diberikan uang. Dan saya sudah jelaskan jamaah. Hati-hati. Tetap pahala, tetap pahala, tetap pahala. Saya pernah katakan, andailah para ustadz itu yang menyampaikan pelajaran agama untuk keselamatan kita dunia akhirat, dikasih setiap pengajian puluhan juta, itu pun masih tak sebanding dengan ilmu yang kita peroleh dari dia. Dari pihak si ustaz pula saya pernah sampaikan, kita ni di Medan ini, ustaz-ustaz itu umumnya hidupnya dari umat. Uang kita ni dari umat. Maka ketika umat kasih kita uang, apa yang kita kasih kepada umat? Jangan uang yang dikasih umat nanti ini salah guna. Belikan kitab, baca kitab, ilmu yang kita peroleh dari kitab sampaikan kepada umat. Umat pula hargai ustaznya. Ini supaya faham jamaah. Tidak boleh ada di dalam hati kecuali pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, ikhlas dalam taat. Semua kegiatan, niatkan pahala. Kalau gitu saya kerja di fabrik, kerja di pemerintah, niatkan pahala. Perkara gaji tak digaji pun tak apa-apa. Salah. Salah total. Apalagi ada hadis Rasulullah mengatakan, berilah upah buruh sebelum kering keringatnya. Kalian mempekerjakan orang, kalian niat untuk tidak membayar upah dia, itu kezaliman. Rasulullah sebut. Lantas salahkah si pekerja ke fabrik, pekerja ke kantor pemerintah mendapatkan gaji? Tidak. Tapi dia mesti ikhlas. Kok berlawanan? Tidak. Jalankan masing-masing di jalannya. Ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan biasa. Bekerja karena memenuhi perintah Allah mendapat pahala. Adapun gaji yang diperoleh atau apapun namanya, itu semata-mata untuk kepentingan transaksi. Andailah kita berjual beli, membeli kulang kaling itu memakai pahala, maka tak perlu lagi uang. Duit itu tak perlu. Cukup pakai pahala itu saja, jemaah. Tapi karena adat syariat, diperlukan adanya alat tukar transaksi, maka kita menerima gaji, tak ada persoalan, dan itu tidak mengurangi pahala kita bekerja itu, jamaah. Ini supaya jangan keliru. Sudahlah dia pelit, dia fitnah orang, habis pahala dia nanti. Jadi kata ulama, takwa dalam taat maksudnya ikhlas. Dan di dalam maksiat takwa pula. Apa maksudnya? Dan di dalam kemaksiatan bertakwa maksudnya adalah meninggalkan maksiat dan berhati-hati. Jangan buat maksiat. Hati-hati jemaah. Kuperhatikan belakangan ini makin parah kita orang Islam ini. Makin parah.
Lebih rajin kita belakangan ini ku perhatikan. Mengeluarkan uang untuk pergi ke tempat-tempat wisata, untuk pergi ke tempat-tempat kuliner. Tenaga habis, uang habis. Berbanding uang itu digunakan misal donasi untuk fakir miskin, donasi untuk yatim piatu, uang dikumpulkan untuk memberi ustadz, uang dikumpulkan untuk membantu kemudahan pelaksanaan ibadah di musalla masjid. Kurang untuk itu. Mengapa? Karena ada pemahaman yang salah. Untuk agama sikit pun tak apa. Yang penting ikhlas. Inilah yang salah. Sanggup, saya enggak ngerti. Wallahi saya tidak mengerti jamaah. Dan saya tidak mau mengukur orang. Mengapa mereka sanggup pergi ke tempat-tempat wisata, ke tempat kuliner-kuliner yang baru-baru itu menghabiskan waktu, tenaga, biayanya? Kok tidak seperti itu untuk menjemput pahala? Ada yang salah. Itulah tadi kesalahan. Biar sedikit, asal ikhlas. Salah jemaah. Maka takwa dalam kemaksiatan artinya meninggalkan maksiat berhati-hati. Takwa juga menjaga adab agama, mencontoh perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Menjaga adab agama itu bertakwa juga, adab. Memang adab ini hati-hati, dia mesti juga dibimbing oleh hukum agama, halal haram, wajib, sunat, makruh. Hukum agama itu membimbing kita, tapi adab penting. Itu mengapa saya bagi tahu kita sedang ngaji jangan cerita. Sedang ngaji jangan hidupkan handphone. Kitab di pangku. Kalau harus taruh di bawah pakai alas. Semua itu kaitannya dengan adab. Gak usah kau uruslah adab kami. Baik. Saya mau bagi tahu kita. Dalam perjalanan saya perhatikan salah satu sifat ilmu mudah merajuk. Saya perhatikan jemaah, salah satu sifat ilmu ini mudah kali merajuk. Sampai ulama katakan ilmu itu seperti kuda liar. Ikat kuda tadi, ikat ilmu tadi dengan menulis. Puluhan tahun berkali-kali saya disuruh orang sudah. Menulislah. Akhirnya belakangan alhamdulillah tertulis saya jugalah terjemahan kitab nih jamaah. Satu lagi sudah ada di rumah tafsir Yasin. Belum lagi dicetak. Belum diterbitkan jamaah. Menulis. Nah. Orang yang mudah merajuk. Supaya dia tidak mudah merajuk. Dibujuk. Membujuk ilmu itu dengan adab. Kira-kira kalau kita sedang ngaji ini cerita-cerita. Perhatian apa tidak kita ke ilmu? Tidak, maka ilmu tak akan dapat. Aku tak mendahului Allah Ta'ala jamaah. Hiduplah handphone kita. Waktu ngaji handphone tetap hidup. Handphone tetap hidup. Pertanyaan jawab di hati masing-masing. Sesungguhnya hati kita ke ngaji apa ke handphone? Tak akan datang ilmu itu jamaah. Tak akan datang. Tak akan datang. Kitab kita letak di bawah begini. Mana penghargaan kita kepada ilmu? Tak akan datang dia. Maka adab itu penting. Itu maka saya tekan. Tapi orang salah paham. Sok kali dia dilarang-larang nyawa. Tidak. Saya sedang membantu kita. Tapi mungkin cara kini tak dipahami oleh kita. Sehingga sok. Awak dilarang-larang dia gini-gini. Ya Allah, dibantu tak sedar. Jamaah, dibantu tak sedar. Jaga adab. Sesuatu itu datang. Itu. Berikut tak usahlah dijawab. Nanti malu kita. Lebih steady pakaian kita mau undangan apa mau sembahyang? Usah jawab.
Macam mana sembahyang tu mau datang sama kita? Coba deh. Kita kerjakan fisik sembahyang, tapi jiwa sembahyang tak datang. Kenapa? Kerana jiwa kita lebih mengurus pakaian undangan lagi. Lebih kemas mana kita? Lebih necis mana kita? Undangan apa sembahyang? Coba jemaah. Baru nanti ada balasannya. Sembahyang kan enggak boleh mewah-mewah. Untuk sembahyang saja tak boleh mewah-mewah. Mengapa untuk undangan boleh mewah-mewah? Lebih tinggi mana? Sembahyang atau makan? Coba dulu jemaah. Itulah salutnya orang-orang zaman dulu tu. Dia tetap ke laut, tapi ada pakaian khusus sembahyang. Dia tetap ke sawah. Aku tak ngerti, nama aku budak-budak, anak-anak jemaah. Awak ni kenapa gini? Rupanya ada spesial pakaian untuk sembahyang. Padahal petaninya dia. Coba dulu. Adab dijaga. Aku yang tak maunya duduk di kursi ini jemaah. Untuk apa ini orang lebih umur dari awak? Tapi sudah bertahun saya nonton rekaman video Buya Hamka menyampaikan pengajian di Masjid Al-Azhar Jakarta. Itu masjidnya Buya Hamka. Udah tahunan lama kali. Beliau duduk itu kalau ngaji subuh tu duduk jemaah. Di meja, di kursi meja gini. Belakangan saya pikir cocok juga. Supaya nampak semua ni. Nampak. Nampak. Jemaah. Kan? Rasa-rasa macam kurang adab. Masa awak lebih tinggi dari orang? Tapi ada kepentingan sehingga audiens semua ni nampak sama awak. Bisa kita berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau ada uzur pula. Adab dijaga jemaah. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, dijaga, ya. Kemudian kata beliau lagi, orang alim tadi, dan malu, malu, ya. Jadi tanda iman sempurna itu bertakwa. Kemudian malu. Malu ini ada dua. Satu malu nafsani. Ini namanya malu tabiat. Ini tak ada hubungan dengan agama. Ini semua orang pasti malu melakukannya. Namanya malu nafsani atau malu tabiat. Yaitu malu asli yang diciptakan Allah Ta'ala di dalam jiwa manusia. Seperti malu membuka aurat. Dan jima di hadapan manusia. Malu. Ini malu tak ada hubungan dengan agama ni jemaah. Inilah malu tabiat. Atau malu nafsani. Jemaah tak ada hubungan ni. Orang non-muslim pun kalau awak suruh bertelanjang depan umum, malunya itu. Apalagi berbuat tak senonoh depan umum, malu. Itu sudah bawaan asli. Ada lagi namanya malu imani atau malu taat. Yaitu malu karena iman yang mencegah orang beriman dari melakukan perbuatan maksiat sebab takut kepada Allah Ta'ala. Seperti meninggalkan puasa. Malulah jamaah. Yang non-muslim tak puasa mana malu dia kepada Allah. Kerana memang dia tak meyakini hukum itu. Sebab ini namanya malu taat atau malu iman. Malu iman jamaah. Tapi kalau muslim dia tak puasa, malulah. Ini hati-hati. Saya minta atau kami minta dari pengurus musola, bapak nanti kasih kata sambutan ya waktu Isra Mi'raj. Malu saya. Ini bukan malu. Malu nafsani tak masuk, imani pun tak masuk. Ini namanya tidak percaya diri. Kalau bahasa awak dulu namanya demam panggung. Tak pandai aku cakap-cakap gitu. Buka aib pandai. Gosip pandai. Jadi kata saya, macam mana menggosip, begitu aja buat pidato. Kalau kita gosip ada aturannya enggak? Buka aib. Ada aturannya? Tak ada. Buka aja gitu. Tahan 3 jam. Tahan. Ya buat aja gitu pidato. Assalamualaikum. Alhamdulillah nih malam ini kita buat Isra Mi'raj nih. Rasulullah Isra Mi'raj.
Salawat kita sama Rasulullah. Mudah-mudahan sehat. Bisa lama tu. Apa malu-malu? Kan bukan awak mencuri, bukan apa segala macam kan? Tak masalah. Nanti dibilang orang, yang bilang tu cengkunek. Suruh dia. Walaupun asyik mengulang yang mana. Nggak usah dia. Kita kalau gosip pakai yang mana? Kalau buka aib orang pakai yang mana? Kan enggak. Buat aja dah. Cakap aja gitu. Ni ustaz kita ni alhamdulillah beliau dah datang sama kita. Anak-anak jangan kalian ribut. Kita mau dengar Isra Mi'raj ni. Tu kan enak nanti kita enggak lama. Kita enggak lama, paling jam 11 sudah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai tokoh masyarakat mungkin kan. Kata orang tu. Biar. Apa masalah? Makasih. Assalamualaikum. Dah. Duduk. Ini bukan malu. Tapi demam panggung. Jamaah. Tak ada masalah. Selalu saya bilang. Kalau kita buka aib orang bisa lancar cakap. Mengapa ngasih kata sambutan tak bisa lancar? Apa masalah? Kan sama aja. Malah kata sambutan dapat pahala. Buka aib dapat dosa. Jadi malu ada dua. Malu tabiat, malu taat. Malu tabiat disebut malu nafsani, malu taat disebut malu imani. Kita maunya punya dua-dua. Malu nafsani, malu imani. Misal minggu Ahad depan dah Ramadan ya. Ahad depan Ramadan, panjanglah umur kita misal kata, sampailah Ramadan tu. Ini ceritanya Ahad Ramadan, bukan cerita sekarang. Ahad Ramadan nih, Ahad Ramadan. Panjanglah umur aku besok maunya. Panjanglah umur aku besok. Malam ni dah disiapkannya pisang barangan tegap-tegap macam pisang Ambon. Besok udah diukur dia tu kalau ngaji jamaah reguler sekian orang aja nih. Ada yang eksekutif datang sekali-sekali ini jarang-jarang. Ini yang reguler dah diukur sekian puluh orang. Dah. Hubunginya suami dia, istri dia, anak dia. Kira-kira jam sekian pulang tu pengajian. Cegat di luar semua. Kasih satu-satu pisang barangan yang besar-besar tadi. Ngapa besar-besar? Kecil-kecil malu awak. Bukannya mahal kali. Alhamdulillah Allah kasih awak harta banyak. Kalau kecil-kecil nanti malaikat pun nyatatnya. Ini pisang barangan apa pisang Banten ini? Malaikat pun payah nyatatnya tu. Buatkan besar gini. Malu awak kalau sikit. Baru betul. Baru betul. Jamaah. Pulang. Bawa pisang tu besar-besar. Baru betul. Malu imani. Bukan madu nafsani. Sebab kaitan dalam perintah Allah. Bila bersedekah berilah yang baik. Jamaah. Berilah yang baik. Asal ngaji Ahad diintipnya aja orang. Dah. Mudah-mudahan panjang umur aku. Allah Ta'ala mudahkan rezeki. 2 hari mau Idul Fitri. Dah diukur-ukur ya baju bapak ni. Ni. Dah. Ukur-ukurnya. Kena tengoknya aja. Telekung kawan ngaji ni. Dah betek lalat. Ada telekung betek lalat? Ada. Banggalah kita ke Allah memakai telekung betek lalat. Menunjukkan benda ni lama kita pakai beribadah kepada Allah Ta'ala. Makin banyak jadi saksi di akhirat itu. Berbanding yang baru. Kan? Tak sedap kurasa ini. Adik ni ngaji rajin ini. 2 hari mau Idul Fitri. Dah dia siapkan telekung tadi. Pulang kawan tu. Nah ini. Apa ni kak? Bungkusan. Jangan-jangan teroris ini. Enggak ada kok teroris pula kau. Nampak kau pulang. Selesai. Jamaah. Malu imani.
Kita maunya ningkatlah dari malu nafsani ke malu imani. Usah lagi malu nafsani, itu memang betul lah. Sudah betul itu malu nafsani. Tingkatkan ke malu imani. Jamaah, ya. Berapa dah? 2, 3. Tanda iman itu bersyukur. Apa bersyukur? Setidak-tidaknya memuji orang yang berbuat baik dengan cara mengingat kebaikannya. Karena kalau memuji ucapan, hati-hati jamaah. Kalau orang itu tak kuat dipuji, bisa berdosa kita. Maka kalau memang kuat dipuji, makasih. Setidaknya makasih. Kemudian mengingat kebaikannya. Maksudnya di sini, seorang hamba bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maksudnya memujinya, memuji Allah Ta'ala dengan mengingat kebaikannya Allah. Itulah nikmatnya Allah Ta'ala. Syukur atas segala kebaikan. Bila Allah panjangkan saja kita ke Ramadan, sudah alhamdulillah. Susah pula dia. Mau beli ini, mau beli itu. Aduh ya Allah jamaah. Keliru. Ya, bergembira masuk Ramadan. Bukan dengan yang aneh-aneh itu, tapi maknanya bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, tanda iman yang sempurna. Sabar, yaitu tidak mengeluhkan kepedihan musibah yang terjadi kepada selain Allah Ta'ala. Sampaikan ke Allah. Ini kadang-kadang kita lucu. Sama orang kita sampaikan masalah kita, sama Allah tidak. Kan lucu. Sama kawan kita bilang masalah kita begini. Tapi kepada Allah tidak, lucu kali. Luahkan keluh kesah kita kepada Allah. Luahkan. Beberapa kali saya contohkan di pengajian kita, sampaikan. Udah 4 hari ya Allah jualan ni nampak beginilah. Bukan awak ragu pada rezekimu, tapi beginilah dah 4 hari ni ya Allah. Aku mohon beri jalan kemudahan seterusnya. Sampaikan kepada Allah jamaah. Jadi bersabar itu bukan artinya tidak bersikap. Bersikap kita, jangan tak bersikap. Bersikap kita jamaah. Apa sikap kita? Sakit berobat. Jangan dipandang sabar itu artinya diam saja, tidak. Jangan keluhkan ke orang. Tapi nanti dia salah faham. Berobat ke dokter. Dokter tanya, apa keluhan pak? Tak boleh ngeluh dok. Ngeluh berdosa ni. Dokternya pun terduduk tu kontan. Udah duduk, terduduk lagi dia jemaah. Jadi macam mana aku nak ngobatin bapak ni? Tak boleh mengeluh. Aku nanya apa keluhan? Maksud dia apa yang sedang kita alami? Ceritakan jemaah. Yang terlarang itu ketika keluhan kita itu seakan tak ridho atas keputusan Allah. Sakit kali ni jatuh semalam. Apa salah situ? Apa salah situ? Apa masalah dia jemaah? Yang salah ketika kita menggugat Allah Ta'ala. Kok aku yang kau buat sakit gini ya Allah? Ini tak boleh lah. Kan? Baik jemaah. Saya teruskanlah ya. Masih jam 6-nya lagi tu. Ini nampaknya terang hari. Lama lagi. Dah. Jangan salahkan aku ya. Aku dari tadi nengok jam. Masih jam 6 aja. Dah. Ya, jangan salahkan aku. Titik. Aku nunggu sampai jam 7-nya itu. Layaklah kita berdoa dengan doa Syekh Tamim Ad-Dari bin Habib yang diajarkan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam ketika kembali ke Madinah Al-Munawwarah dari bawah bumi selama beliau ditarik oleh jin. Persoalan itu tak penting. Yang ini tak penting. Apakah betul beliau ditarik oleh jin ke bawah bumi bertemu malaikat Khidir dan seterusnya? Itu tak penting. Apakah malaikat Khidir, Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Itu tak penting. Sama sekali tak penting. Kerana tak masuk wilayah iman. Yang wajib kita imani hanya 25 Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Titik. Jamaah. Yang penting doa berikut. Apa doa itu?
Allahumma qani'na bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnaytahu anna wa syurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'si fasqina wa min ma'asika jannibna wa la taqwa amisna wa lidzikri alhimna wa min warthati jannatin na'im faj'alna was'idna wa la tashqana ya dzal jalali wal ikram. Yang nak doa ni bisa ditengok di kitab tu nanti dipinjam jamaah. Terjemahannya, ya Allah, berikan rasa cukup di hatiku. Berikan rasa cukup di hati kami atas rezeki Engkau berikan kepada kami. Rasa cukup itu penting. Dan lindungilah kami dari segala yang Engkau larang kami lakukan, supaya tak kita lakukan. Janganlah Engkau buat kami merasa perlu kepada orang yang tidak memerlukan kami. Awak rasa perlu sama dia, padahal dia tak perlu sama awak. Jangan rasa itu ada di dalam hati kita. Karena ini bisa membuat kita menjadi mudahana. Apa mudahana? Menjilat. Lindungi diriku dari sifat menjilat. Gitu kira-kira doa ni. Dan kumpulkanlah kami dalam kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan gelasnya berilah kami minum. Dan dari mendurhakaimu jauhkanlah kami. Dan di atas takwa matikanlah kami. Dan berzikir ilhamkanlah kepada kami. Dan ahli waris syurga jannatun naim jadikanlah kami. Seakan-akan kita ahli waris surga. Dan bahagiakanlah kami. Janganlah kami jadi celaka, wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jamaah, pantas doa ni kita minta kepada Allah Ta'ala. Lagi, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, zirwatul imani arba'u khilalin, as-sabru lil hukmi, wal ridha bil qadari, wal ikhlasu lit tawakkuli, wal istislamu li rabbi. Artinya, puncak iman ada 4. Sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bagi tahu arti sabar ya jamaah. Saya sudah bagi tahu, bukan sabar ni diam saja. Salah. Sabar ini bersikap seperti yang diperintahkan oleh agama. Dan puas terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Ya? Dan tulus dalam penyerahan diri kepada Allah, patuh kepada Tuhan Allah Ta'ala. Kalau ini kita lakukan aman. Kalau pakai bahasa kita tadilah loss. Kalau loss saja jamaah, lapang itu jiwa. Selama kita tetap di dalam perintah dan tidak melanggar larangan Allah Ta'ala. Akan datang yang ke-17. Kata Rasulullah, induk ada 4. Induk obat, induk adab, induk ibadat, induk harapan atau angan-angan. Apa induk obat? Apa induk adab? Apa induk ibadat? Apa induk harapan? Itulah ngaji kita. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita dalam Ramadan di hari Ahad akan datang. Pagi ini sampai sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.